Kak, mungkin Negatif yuk. Kak Clara mungkin bisa jelaskan agenda hari ini Kak Komnas Perlindungan Anak seperti apa mungkin? Seperti yang saya sampaikan, saya sebenarnya tidak mau membahas tentang anak sama sekali. Saya melindungi anak saya tidak mau kedepannya nanti ada update tentang huru hara internal saya sama orang tuanya. Yang penting kedatangan saya ke sini itu untuk kebahagiaan anak saya. Itu aja sih. Itu aja. Nah, untuk mempertegas ini aduan mantan suami berarti Kak? Saya nggak mau jawab anak. Kalau ada pertanyaan lain boleh nggak? Nggak apa saya jawab insya Allah. Kecuali anak aja. Enggak, nanti untuk pernikahannya saya mungkin kakak udah bisa rumah sama suami dan proses cerainya sedang berlangsung seperti apa sih Kak? Untuk proses perceraian saya udah daftarkan melalui kuasa hukum. Dan kalau untuk pisah rumah sudah Berapa lama? pisah rumah semenjak dari Bangkok kemarin. Setelah pulang itu aja sih. Untuk sidang perdananya nanti perceraian itu kapan Kak kalau boleh tahu Kak? Saya belum tahu update-nya, nanti saya tanyakan lebih lanjutnya. Harusnya sih sedekat mungkin ya, 10 hari setelah daftar. Sudah mendaftarkan? Udah. Kak, apa akhirnya menggugat cerai, ada kesepakatan apa akhirnya? Saya sendiri sih nggak ada kesepakatan, nggak minta harta gono gini juga karena kita memang ada harta terpisah. Saya sih nggak menuntut apapun sih, gitu. Aman aja semuanya, pengennya berjalan dengan damai aja, kenal baik-baik, berpisah dengan baik-baik, itu aja sih. Kenapa nggak menuntut apapun Kak? Kenapa nggak menuntut apapun? Karena saya memang dari pernikahan ini saya memang tidak ingin menuntut apapun ke dia gitu. Saya memang pure karena saya menyayangi dia, memilih dia sebagai pasangan hidup. Jadi kalau untuk keuangan itu menurut saya tidak pernah menginkludkan itu di dalam hubungan saya. Saya tidak mau take benefit apapun, meskipun harusnya saya boleh dapat. Ya mungkin nanti ada saya tulis lah beberapa, cuma tetap aja itu juga bukan menjadi tuntutan saya. Saya nggak mau ngambil take benefit intinya. Meskipun saya berhak, saya nggak mau. Berarti poin tuntutannya hanya perceraian dan anak aja? Perceraian kita belum punya anak sih sejauh ini, paling anak dari saya dan anak dari bawaan juga, tapi sudah saya anggap seperti anak saya juga, semuanya sama. Kak, mungkin update terkait ini Kak, somasi mungkin sudah ada update terkini belum sih, atau mungkin sudah ada pertemuan gitu atau seperti apa Kak? Alhamdulillah kalau somasi udah dijawab sama kuasa hukum saya, Bang Sunan, sudah ada jawaban untuk pihak Indah, tapi kalau untuk somasi balik akan diproses juga Mas. Jadi berbeda, ternyata saya baru mendapatkan fakta bahwa ternyata jawaban somasi dengan mengsomasi itu beda. Jadi kita jawab dulu, baru nanti ada langkah untuk mengsomasi. Merencanakan somasi balik gitu Kak? Pasti udah itu. Dengan tuntutan apa Kak? Kalau boleh tahu Kak? Tuntutan saya itu kalau untuk delik hukumnya saya itu kurang paham. Sampai siang ini sih tadi poin-poinnya belum disampaikan. Tapi sih saya sih nuntut yang sewajarnya saya aja sih Mas, dengan posisi saya gitu ya. Maksudnya saya merasa dirugikan gitu. Dan saya tidak mau take benefit, mencari keuntungan, saya nggak perlu itu. Sebenarnya saya cuma butuh keluarga saya utuh aja sih. Lebih ke keluarga utuh yang seperti apa Kak? Ya maksudnya keluarga utuh itu ada suami, ada anak saya gitu. Maksudnya itu yang lebih berharga buat saya. Jadi kalau untuk ke Mbak Indah ini saya nggak mau take benefit apapun. Maksudnya aji mumpung ini enggak. Tapi langkah untuk somasinya mungkin poin yang akan disampaikan lewat somasi baliknya ini apa? Kalau somasi balik menjawab bantahan pastinya, bantahan terhadap saya tidak mau membenarkan diri saya meskipun orang bilang saya korban, nggak seperti itu juga. Saya itu ada kesalahan mungkin memposting, tapi ternyata hukum ini juga banyak lawyer yang sedang mendukung saya dan mengatakan bahwa sebenarnya hukum itu tidak se-stretch itu gitu loh. Mereka juga bisa memandang perbuatan saya ini karena ada tindakan kejahatan sebelumnya loh. Bukan orang tiba-tiba lagi mandi saya posting, saya bermusuhan dengan orang saya posting. Jadi kan ini kan alasan dibalik saya memviralkan itu kan saya ini dibawa ke tekanan pada saat itu Mas, jiwa saya terguncang. Akibatnya saya memposting gitu loh. Itu saya kalau ditanya kenapa harus diviralkan, saya nggak bisa kontrol pada saat itu, nggak ada yang bisa saya kontrol gitu loh, tindakan saya gitu. Saat ini untuk trauma sendiri apa yang Kakak masih alamin sih Kak untuk trauma? Kalau trauma pasti lah Mas, hilangnya kepercayaan terhadap suami itu juga menjadi salah satu alasan saya untuk berpisah gitu, karena dilanjutkan lagi juga saya udah nggak percaya. Setiap kali dia mau pergi kemana saya udah deg-degan, setiap kali maksudnya dia
ya deg-degan aja, jadi trauma lah pasti, bukan hanya trauma dengan ini, kedepannya juga jadi trauma juga gitu loh. Gitu sih. Udah berusaha untuk konsul ke psikolog atau apa gitu Kak? Kalau psikolog, saya rasa kalau saya masih, karena saya memang ada pernah belajar tentang psikolog, saya itu bisa berupaya menenangkan diri saya sejauh ini. Tapi kayaknya kadang-kadang kalau udah malam itu mulai ke-trigger gitu loh, kayak aduh inget lagi itu kayaknya saya hampir mau ke sana ini kayak gitu. Tapi belum sih, so far masih bisa menenangkan diri. Baru rencana aja ya kayak? Baru rencana, so far masih bisa ini, tapi mental keguncang masih. Berarti setiap malam selalu keinget terus Kak, berarti Kak? Itu mah nggak setiap malam, sholat. ini keinget lagi gitu, selalu. Kak, somasi ini kan nantinya akan ada upaya mediasi nih Kak. Kalau dipertemukan sama Indah, kira-kira siap nggak? Sejauh ini sih saya tanya nggak ada harus dipertemukan, jadi kuasa hukum gitu. Ada upaya damai nggak sih Kak nanti? Kalau upaya damai itu saya gini Mbak, saya itu gini, masing-masing dari kami itu memiliki kekuatan hukum yang sama. Balik lagi yang kata Pak Sunan, hukum itu diciptakan bukan hanya untuk melindungi saya sebagai istri sah, saya juga ada salah, dia juga ada salah. Ya sebenarnya kalau perdamaian itu daripada bermasalah ya mending, bukan karena menakutkan, takut di ini, tidak, tapi lebih baik apa yang berdamai damai aja gitu, nggak usah yang kayak ribut-ribut gitu. Kalau saya sih itu, tapi kan nyatanya kan beliau malah menyerang kan dengan memberikan tuntutan sebanyak 10,7 M, ya kita harus ya fight juga gitu loh. Kak, untuk perceraian menyayangkan nggak sih Kak? Kan maksudnya belum setahun pernikahan, terus Mas Alek juga sempat wawancara waktu itu kan mualaf juga gitu. Kakak berhasil membawa ke keyakinan Kakak. Iya. Pertama tuh setelah mengetahui kejadian itu tuh yang saya rasakan itu cemburu tuh nggak terlalu besar, cuma menyayangkan, waduh ini udah banyak banget effort kan menuju ke rumah tangga itu, udah sangat banyak sekali effort, kayak beliau mu'alaf, beliau belajar tentang agama Islam, terus juga pernikahan yang mewah, terus juga dihadiri dengan kedua keluarga yang pada saat pernikahan sebelumnya beliau dan saya itu tuh tidak sekomplit ini, karena memang ya adalah problem internal keluarga. Menyayangkan aja sih, bisa apa ya, jadi kayak retak hanya karena adanya perempuan lain gitu. Menghadapi pro kontra netizen gimana Kak? Pro kontra sih wajar sih, masih aman sih. Kalau kontranya ke saya sih masih yang dalam batas wajar gitu loh, jadi dapat dimaklumin. Paling drama mungkin saya bisa menilai kayaknya beberapa dari mereka itu nggak yang nonton utuh gitu loh, jadi aman sih, saya aman banget. Tapi kalau pro-nya banyak yang mendukung juga. Karena kemarin setelah itu kan sempat ke Bangkok berdua sama suami gitu, mungkin cari tahu juga masih alasan dia untuk video call itu, mungkin motifnya apa? Apakah memang sudah habit atau memang karena kesepian aja terus dia masih gak? Nggak sih, beliau bilang mungkin lagi ada iseng aja, gitu aja sih. Saya juga nggak dapat mempertanyakan ke dia banyak hal, mungkin dia juga punya alasan pribadi yang pasti dikit mungkin privasinya. Cuman kadang-kadang kan balik lagi kayak ya mungkin nggak ngaku kali atau mungkin ngaku gitu kan. Kak, menyembunyikan ini semua dari anak seperti apa sih Kakak menyikapinya sebagai seorang ibu? Oh itu butuh, Nah, ini kan pasti beredar di sosial media, di TV dan lain-lain. oh itu butuh apa ya, butuh kekuatan besar sih, makanya saya juga nggak mau tumbang gitu. Saya harus tetap kelihatan happy di depan anak-anak saya punya 2 anak saat ini. Saya harus kelihatan fine aja, apalagi kan untungnya mereka tuh belum paham banget gitu loh. Cuman kan kadang-kadang mikir kasihan ya kalau anak-anak saya ini harus sekolah, tapi banyak mata yang melihat tuh kan jadi melirik, oh ini ibunya ini itu sih pressure. Cuman merekanya mungkin belum ngerti gitu. Anak-anak semua tinggal sama Kakak. Kalau anak saya yang paling kecil itu tinggal di rumah sana, cuman sering bolak-balik ke rumah saya terus. Karena saya sampai saat ini tuh sangat ingin memperhatikan keduanya, karena dengan adanya 2 anak ini itu kelengkapan buat saya gitu loh. Gitu sih. Harus Kebahagiaan buat kita seorang ibu. pasti, karena semenjak saya menikah kan saya memiliki 2 anak ini tuh kayaknya tuh kalau ada abangnya doang nggak ada adiknya nggak lengkap, ada adiknya doang ada abangnya nggak lengkap, jadi masih 2 gitu loh. Jadi kayak memang kebahagiaan saya mereka berdua ini gitu. Kalau Kak, sholat saya menyayangkan 2 kali gagal gitu Kak untuk berusaha untuk mempertahankan lagi
dia punya keluarga utuh seperti yang kakak tadi bicarakan ya, anak pasti dampaknya nanti ke anak-anak. Kalau masalah dampak ke anak-anak sih sebenarnya sih harusnya sih nggak terlalu besar. Kalau dampak tuh pasti ada, getaran tuh pasti ada. Cuman kalau dari saya sendiri sih gimana ya, menyayangkan 2 kali gagal itu ya, tapi apa boleh buat case-nya seperti ini juga kan gitu. Ya menyayangkan lah pastinya. Tapi juga menyayangkan juga tidak kok harus sampai ke Komnas Anak pembahasan keluarga gitu. Oh ini nggak ada, ini masalah yang lain sih. Iya. Baik Kak. Kak terakhir mungkin Kak, berarti sampai sekarang nafkah belum diterima Kak dari suami yang terakhir sebulan kemarin? Jangan jawab itu ya, saya kadang-kadang tuh kalau jawab itu tuh kayak nanti nama-nama pressure gitu. Sementara saya orang nggak bisa bohong, saya izin gini aja ya, maksudnya close tuh izinnya mas ya, izin banget ya, nanti insya Allah saya jawab pertanyaan lain kok. Kak, kalau soal pertemuan anak dengan anak boleh dibahas sedikit? Satu pertanyaan aja ya, Iya. boleh. Satu Gimana aja ya, Kak tolong banget. pengaturan waktu untuk mantan dan anak-anak? Kalau oke, jadi gini ya, ini saya pernyataannya merangkum semua. Jadi saya harap setelah ini nggak ada pertanyaan. Jadi saya itu ke Komnas HAM ini ingin kan membicarakan hak-hak anak dan untuk tujuannya kebahagiaan anak. Jadi kedatangan saya ke sini itu berkompromi untuk mengatur jadwal pertemuan anak, tapi dengan catatan tertentu. Saya meminta kepada mantan suami saya untuk bertanggung jawab atas nafkah yang pokok aja, seperti uang sekolahnya, karena saya itu ingin anak saya ini tumbuh menjadi anak yang memiliki role model seorang bapak. Itu perannya apa? Karena jujur aja sekarang itu miris banget loh Mbak, melihat banyak banget laki-laki yang nggak laki-laki, yang nggak punya mental provider, yang bukan laki-laki yang seutuhnya, maksudnya jadi mentalnya lembek. Kadang-kadang betul laki-laki, tapi mentalnya tuh nggak provider, nggak kuat gitu. Jadi saya ini ingin mengajukan tolong bayar nafkah untuk anak saya yang seharusnya aja sekolah aja. Semuanya sejauh ini saya provide, karena dari dia kecil sampai sekarang ini tidak ada satu rupiah pun nafkah dia sampai ke anak saya gitu. Makanya itu yang sangat saya sayangkan, dia menuntut untuk bertemu anak saya, tapi saya berharap untuk dia juga bisa memberikan hak anak saya, gitu aja sih. Take and give ya. Yes, benar, dan buat anak kan saya juga nggak ini, karena di tuntutan waktu saya bercerai hak asuh anak ke saya, dan saya juga ada tuntutan untuk nafkah anak 5 juta sebulan, tapi tetap aja sebenarnya 5 juta sebulan itu pun nggak cukup cover, karena uang sekolah anak saya aja jauh lebih daripada itu per bulannya. Jadi saya cuma menuntut untuk sama-sama menjadi orang tua yang baik dengan perjanjian tertentu. Jadwal nanti mungkin akan dibicarakan, karena belum rilis juga berapa kali harusnya seminggu ke sana, belum ada persetujuan. Tapi menuntut bahwa kalau bisa menjadi ayah bertanggung jawab aja sih, itu aja sih harapan saya Mbak. Nanti setelahnya kalau mau ketemu ya nggak apa-apa dikompromiin. Baik, kasih Mbak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.